Oke, 1/5 tadi kenapa bisa menjadi 0,2? Kita kali 2 menjadi 2/10. Itu sama saja 0,2 gitu ya. Ini untuk mengubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi desimal ya. Jadi 1/5 itu 0,2 ya. Kalau 0,5 itu setengah atau 1/2. Jadi jangan ketuker ya. Kalau 1/5 0,2, kalau 1/2 0,5 gitu ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 adalah menentukan hasil perkalian dari bilangan-bilangan berikut. Nah, kalau di dalam perkalian dan pembagian kita tidak perlu menyamakan penyebut ya. Di sini 0,36 berarti 36/100. Kenapa? Karena di belakang komanya ada 2 angka. Kemudian 0,2 menjadi 2/10. Kenapa? Karena di belakang komanya 1. Nah, di dalam perkalian kita langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 36 dikali 2, 72. 100 dikali 10, 1000. Nah, hasil pecahan desimalnya menjadi 0,072. Nah, Bu, kenapa kok di sini ada nolnya? Karena di sini kan 72 itu baru 2 angka. 1000 itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, jika penyebutnya 1000 di belakang komanya harus ada 3 angka, maka kita tambahin 0 di depan angka 7. Jangan di belakang tapi di depannya ya. Oke. Kemudian yang B, ini pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Berarti syarat dalam perkalian dia harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya, menjadi 11/5. Kemudian dikali dengan 9/7. Berarti 99 dikali 99/35 ya. Oke, dapat berapa? Dapat 2. Dapat 2 karena 35 dikali 2 70, sisanya adalah 29. Oke, jadi 29/35. Kemudian pembagian. Nah, pembagian juga sebenarnya kita ubah sifatnya sama seperti dalam perkalian ya. Jadi tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, tetapi di sini ada yang berbeda. Yang berbeda adalah kita pecahan keduanya kita balik. Di sini kan 7/8 pecahan biasa, 25%-nya adalah pecahan persen ya. Nah, ini boleh kita langsung ubah, kita sederhanakan 25% itu adalah 1/4 ya. Dari mana? Masih ingat nggak yang kemarin Ibu ajarkan? Ayo kita ulang lagi ya. 25% itu adalah 25/100. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 25, dia akan menjadi 1/4 gitu ya. Jadi boleh kita langsung, kalau kamu sudah mengingatnya 25% itu pecahan biasanya adalah 1/4. Oke. Nah, setelah kita sederhanakan seperti ini, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, baru kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ya, jadi pembagiannya berubah menjadi perkalian. Nah, yang dibalik pecahan yang kedua ya menjadi 4/1. Nah, gitu. Jadi ini boleh kita coret. 8 sama 4 itu bisa kita bagi 4, dapat 2. Jadi 7/2. 7/2 itu kalau kita sederhanakan menjadi 31/2. Gitu ya. Oke, bagian yang B di sini pembagian antara pecahan campuran dengan campuran. Berarti kita harus ubah dulu nih. 6 kali 3 18 tambah 1 19. 19/6. Dibagi 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/4. Nah, kalau kita masih mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita jangan diubah dulu pembagiannya ya. Jadi masih ditulis pembagian. Nah, langkah berikutnya baru kita ubah yang pecahan keduanya nih. Yang tadinya 9/4 menjadi 4/9. Nah, tanda pembagiannya berubah menjadi perkalian. Oke. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi yaitu bilangan 4 dan 6. Sama-sama kita bagi 2 yuk. 4 dibagi 2 dapat 2, 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, langkah seperti ini dilakukan untuk menyederhanakan bilangannya menjadi lebih kecil supaya kamu mengalihkannya juga angkanya tidak terlalu besar. 19 kali 2 38. 3 kali 9 27. Nah, kalau kita sederhanakan seperti ini berarti kita ubah dapat 1
Ya, 38 dikurangi 27 nanti sisanya 11. Jadi 11 per 27. Oke. Jadi kalau misalnya pembilangnya di sini masih besar ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, masih ingat nggak cara menyederhanakannya? Ya, pembagian ini sama halnya seperti pengurangan. Ya, misalnya nih, gue kasih contoh lagi di sini biar kamu ingat ya. 38 kita kurangin 27. Nah, di sini 8 kurang 7 1, 3 kurang 2 11. Nah, 11 itu bisa nggak dikurangi 27 lagi? Sudah tidak bisa kan ya, karena lebih kecil dari 27. Maka 11 ini sisanya kita taruh di sini, di pembilang ya. Kemudian 1 ini diperoleh dari kita menguranginya 27-nya 1 kali. Ya, jadi sisanya dapat 1, sisa 11 per 27. Jadi penyebutnya tidak berubah ya. Oke, kita ke soal cerita ya. Ayah membeli bensin 1/5 liter. Nah, bensin tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 0,2 liter. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ayah? Nah, soal seperti ini sudah pernah ibu bahas ya. Berarti ini kita apakan? Kita bagi ya. Karena ya akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan bagian yang sama banyak. Berarti kita mau bagi-bagi gitu ya, berapa kantong. Jadi penyederhanaannya atau penyelesaiannya kita bagi. Jadi 1/5 dibagi 0,2. Di sini pecahan campuran, ini pecahan desimal. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Jadi 6/5 dibagi dengan 2/10. Berarti kita balik ya. 6/5 dikali, ini kita balik menjadi 10/2. Nah, ini boleh kita coret, 10 sama 5 dapat 2. Berarti 6 dikali 2 12, 12/2 adalah 6. Jadi ya yang dibutuhkan oleh ayah adalah 6 kantong plastik. Oke, sekarang nomor 6. Sebuah bingkai berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 1,5 dan lebarnya 21/4. Tentukan luas bingkainya. Nah, di sini luas bingkainya itu bentuknya persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti kita kali 1,5 kita kali 21/4. Nah, di sini pecahannya masih yang satu desimal, yang satu pecahannya campuran. Berarti kita ubah dulu ya. 15/10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya 1. Kemudian 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/4. Berarti nah di sini ada yang bisa kita sederhanakan nih, 15 sama 10 ya. Sama-sama kita bagi 5, ini dapat 3, ini dapat 2. Jadi jawabannya 3 kali 9 27, 2 kali 4 8. Berarti dapat 3. 3 2 4. Sisanya 3. Berarti 27/8 kita sederhanakan menjadi 3/8. Oke, kemudian nomor 7. Tentukan hasil dari 25% ditambah 3,2 dikurang 1/2/5. Nah, di sini adalah operasinya gabungan nih antara penjumlahan dan pengurangan. Ada persen, ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, 25% ini boleh kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, boleh menjadi 25/100 atau yang tadi ibu sebutkan 1/4 boleh ya. Ini ibu ubahnya ke bentuk pecahannya per 100 aja supaya kamu nanti lebih mudah menyelesaikannya, karena di sini penyebutnya ada 5. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Nah, berarti ini boleh kita kali 10 supaya penyebutnya 100. Nah, yang ini kita kali, hasilnya kita kali dengan 20. Gitu ya. Jadi 25/100
ditambah 320 per 100 dikurangi dengan 140 per 100. Nah, 320 tambah 25 345. 345 dikurangi 140. Berarti berapa? 345 dikurangi 140 berarti 205 per 100. Jadi dapatnya 25 per 100 atau 21 per 20. Gitu ya. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 25% menjadi 25 per 100 ya. Ini 25% menjadi 25 per 100. 3,2 kita ubah menjadi 32 per 10. 2 per 5 kita ubah menjadi 7 per 5. Nah di sini penyebutnya kita pakai penyebutnya menyamakannya dengan 100. Berarti 10 di sini kali 10, 5 di sini kali 20 supaya semuanya sama-sama 100. Nah, jika penyebutnya dikali 10 maka pembilangnya juga dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 20 maka pembilangnya juga dikali 20. Maka hasilnya adalah 25 per 100 tetap karena tidak berubah ya. Kemudian di sini menjadi 320 per 100. Kemudian dikurangi dengan 140 per 100. 320 ditambah 25 345 345 dikurangi 140 adalah 205 per 100. Nah kita sederhanakan berarti dapat 2 karena 100 dikali 2 200 sisanya 5. Nah 5 per 100 ini kita sederhanakan lagi sama-sama dibagi 5 menjadi 21 per 20 gitu ya. Oke. Sekarang untuk soal yang B. Nah di sini ada perkalian dan ada pembagian. Nah, di dalam kurung seperti ini berarti kita harus menyelesaikan terlebih dahulu soal yang ada di dalam kurung. Setelah hasilnya kita cari masing-masing operasi ini, baru kita tambah. Oke, sekarang kita mengerjakan 1/5 dikali 1/3. Berarti 1 kali 1 1, 5 kali 3 15. Jadi 1/15. Kemudian kita mengerjakan yang pembagian. 21 per 4 kita ubah menjadi 9 per 4. Kemudian dibagi 3 per 2 sama dengan 9 per 4 dikali 2 per 3. Berarti ini bisa kita sederhanakan nih. Ini dapat 2, ini dapat 1. 9 juga kita bagi 3, ini dapat 3, ini dapat 1. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah berarti yang kita sederhanakan kita jumlahkan adalah 1 per 15 ditambah 3 per 2. Nah kita penyebutnya KPK dari 15 dan 2 ini kita pakai 30 ya. Kita kali. Nah berarti 15 dikali 2. Nah ini yang 2 dikali 15 gitu ya, menjadi 2 per 30 karena 1 kali 2. Kemudian 3 kali 15 45. Berarti 45 ditambah 2 47 per 30. Nah ini bisa kita sederhanakan ya karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya, menjadi 117 per 30 gitu. Paham ya anak-anak? Oke. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu mengerti, kemudian dipelajari lagi ya untuk kita PH hari Kamis. Oke, disalin di buku tulis kalian ya. Jadi tugasnya kamu menyalin pembahasan ini di buku tulis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.